Bapak Ibu sekalian, masalah tuh nggak akan pernah selesai. Dan Rasul nyontohin itu. Sampai wafat Rasul, masalah tuh nggak selesai. Dan nanti kita akan bicarakan nih, bagaimana cara nyelesain masalah yang benar. Lewat pengorbanan, lewat keluarga. Ingat ya, contoh terbaik hidup Anda, Nabi Muhammad SAW tidak nyontohin masalah tuh harus selesai. Sekarang saya mau nanya, emang masalah Rasul selesai apa? Enggak ada masalah Rasul selesai. Contoh terbaik dalam hidup kita, masalahnya tuh nggak selesai. Yang dicontohin orang terbaik di dalam hidup kita adalah bukan menyelesaikan masalah, bukan masalah semua harus selesai. Tapi menyikapi masalah harus dengan cara Allah itu. Bisa dipahami ya? Jadi masalah mah pasti ada. Anda pikir kemudian misalnya Felix Xiao nggak punya masalah? Banyak. Adi Hidayat punya masalah? Ada. Abdul Somad? Ada. Nggak ada orang nggak punya masalah di dunia ini. Maka masalah itu bukan harus diselesaikan. Kalau masalahku nggak selesai, aku nggak bisa ngurusin masalah orang lain. Rasul nggak nyontoin begitu. Lihat Rasulullah, apa masalahnya? Beliau ngomong tentang Baitul Maqdis kepada para sahabat itu dalam kondisi beliau diboikot. Dalam kondisi beliau makan kulit-kulit pohon supaya bisa bertahan hidup. Maka para sahabat bilang tahu ketika di Syi'ib Abu Thalib ketika lagi diboikot, para sahabat bilang gini, pada saat itu kami itu makan daun dan kulit-kulit daripada pohon dan keluar daripada perut kami dalam kondisi yang sama. Paham maksudnya? Itu adalah yang terjadi. Tapi Rasul ngomong apa? Pembebasan Baitul Maqdis. Itu yang Rasul sampaikan. Emang Rasul pilih-pilih? Enggak. Karena Rasul tahu satu kaum muslimin dengan satu kaum muslimin yang lainnya itu semua enggak ada bedanya. Mereka sama. Sekarang aku mau nanya gini. Andaikan kita di Baitul Maqdis, andaikan di sini jadi Baitul Maqdis, Israel menjajah Indonesia misalnya, ngebumin, ngancurin seluruh terus kemudian gedung-gedung Anda, atau terus kemudian semua orang yang Anda sayangin semua diambil dengan semuanya senjata-senjata mereka, ada yang dibakar di depan diri Anda, ada yang lagi makan ditembak kepalanya. Ini terjadi di depan kita. Terus tiba-tiba orang di Palestina komentar begini, emang kita nggak ada masalah? Kita juga banyak masalah loh. Kira-kira kalau kita dengar itu kita gimana? Paham ya maksudnya ya? Nah artinya apa? Ketika terus kemudian orang-orang itu pada mikir tentang Baitul Maqdis, itu salah satu tanda-tanda bahwa ilmu itu sudah masuk. Nah sekarang kita bahas nih. Gimana cara menyelesaikan masalah sebenarnya? Ini saya mau cerita Ibu sekalian. Yang tadi saya sampaikan. Rasulullah SAW itu tidak mencontohkan masalah harus selesai baru Anda bisa taat pada Allah. Atau masalah harus sudah selesai baru Anda bisa berdakwah. Enggak. Tapi di dalam Islam masalah itu harus disikapi dengan ketaatan. Itu intinya. Oke, kalau gitu kita coba bahas. Nanti insya Allah dilengkapin sama Ustadz Maliki. Lihat ya, ini adalah ayat favorit kita semua, betul? Yang mana Ustadz? Nih mau saya bacain. Ayat favorit kita semua ketika sholat subuh. Apa kira-kira? Inna a'toinakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Nah, itu adalah ayat favorit kita bersama, betul? Betul. Biasanya kita baca setelah wal asri gitu ya. Rokaat pertama wal asri, rokaat kedua inna a'toinakal kautsar. Mantep. Setelah itu langsung tidur gitu kan. Enggak. Jadi gini. Bapak Ibu sekalian, officially secara resmi surat Quran yang aku hafal setelah suratul Fatihah itu 2 surat ini. Yang ketiga baru Qul huwallahu ahad. Jadi yang pertama yang saya hafal adalah wal asri, yang kedua adalah inna a'toinakal kautsar. Apa alasan saya ngafal surat ini? Sama kayak alasan ibu baca ketika sholat subuh, yaitu adalah pendek. Yang paling pendek inna a'toinakal kautsar. Tahu plot twistnya apa Bapak Ibu sekalian? Setelah saya masuk Islam dan belajar, ternyata 2 surat ini surat-surat istimewa. Wah, makin punya alasan buat baca surat ini kan itu. Kenapa surat istimewa? Contoh, banyak ulama tafsir mengatakan bahwa surat wal asri itu andaikan tidak diturunkan Al-Quran 30 juz, bayangin ya, tidak diturunkan Quran 30 juz, cukup 1 surat yang diturunkan menggantikan 30 juz itu.
Apa suratnya? Wal asri. Karena wal asri menurut para mufassir seperti biji yang ketika ditanam muncul pohon yang sama. Contoh, pernah lihat pohon beringin? Besar atau kecil? Besar. Pernah lihat biji pohon beringin? Nah ini pasti belum. Pernah lihat biji pohon beringin? Nah, pulang dari sini googling biji pohon beringin. Ya. Saking kecilnya itu jarang kelihatan. Ketiup angin masuk ke sela-sela batu tumbuh dari situ. Artinya biji pohon beringin yang kecil banget itu bisa menggantikan satu pohon beringin yang besar. Itu surat wal asri. Tapi kita bukan mau cerita tentang surat wal asri sekarang. Kita mau cerita surat yang lebih pendek lagi. Inna a'toinakal kausar. Kenapa? Karena ini surat berkaitan dengan Idul Adha. Berkaitan dengan Idul Kurban. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang dari awal hidupnya sampai meninggalnya itu sengsara. Serius. Makanya ketika Rasulullah itu mau wafat, Fatimah itu nangis karena ngelihat bapaknya sakratul mautnya susah. Dalam tanda kutip menderita ketika sakratul maut. Maka Fatimah berkata, wahai bapakku, seumur hidup aku lahir sampai dengan sekarang melihat engkau wafat, tidak pernah sekalipun aku melihat engkau tidak sengsara. Paham maksudnya? Dan kita tahu bahwasanya nabi-nabi ulul azmi itu menjadi nabi ulul azmi karena apa? Karena kesabaran atas ujian atau musibah. Benar nggak? Kalau kita di dunia ini masih banyak mainnya, Rasulullah senantiasa dalam keadaan sulit hidupnya. Kenapa? Karena beliau mengambil beban peradaban, beban besar. Maka ketika Fatimah ngomong gitu, Rasulullah bilang gini pada Fatimah, wahai Fatimah, setelah ini bapakmu tidak lagi akan kesulitan. Alias apa? Bagi Rasulullah dunia ini tempat berjuang, justru ketika wafat itulah hari istirahat. Paham maksudnya? Maka Fatimah dengar itu lebih nangis lagi karena dia tahu bahwasanya bapaknya segera meninggal. Artinya Rasul dari awal sampai wafat dalam keadaan sulit. Lihat. Belum juga beliau itu lahir di dunia, dia lahir ke dunia, ibunya wafat. Belum lahir ke dunia, bapaknya wafat. Diurus sama kakeknya. Pas diurus kakeknya wafat. Setelah kakeknya wafat, diurus sama pamannya. Dan beliau menyaksikan pamannya, pengganti ibu bapaknya, pengganti kakeknya yang sangat dia cintai, wafat di depan mata dia, belum muslim. Paham? Ketika beliau kemudian kehilangan segalanya, cuma dia ngandelin pada satu orang lagi, istrinya. Istrinya pun diambil. Maka Rasul bilang gak ada tahun lebih sedih daripada ketika Abu Thalib, lalu kemudian Bunda Khadijah diambil pada hampir saat yang sama. Bisa difahami sampai di sini? Rasulullah senantiasa sulit dan Allah membuat itu supaya menunjukkan kepada kita, siapa yang hidupnya merasa sulit, hidupnya merasa susah, harus lihat pada teladan hidup kita. Bahwa teladan hidup kita tidak pernah mewajibkan diri dia bahagia. Paham maksudnya? Gak seperti zaman sekarang kan. Lihat anak-anak zaman sekarang kalau dinasihatin, yang penting bahagia. Jangan makan banyak, nanti kamu gemuk. Yang penting bahagia Bi. Kamu kerjanya main terus, yang penting bahagia. Paham maksudnya? Bahagia itu kalau yang dicari bahagia, yakin tambah stres. Karena gak dapat yang namanya bahagia. Rasulullah gak pernah nyari bahagia. Yang dicontohkan bukan itu. Dan apa yang terjadi lagi, salah satu momen yang paling sedih dalam kehidupan beliau, selain daripada Ammul Huzn, daripada tahun kesedihan, adalah ketika beliau harus kehilangan anak laki-lakinya. Rasul punya 3 anak laki-laki, 3 anak laki-lakinya semuanya wafat. Dan itu bukan hanya wafat, tapi jadi bahan bulian. Bisa dipahami? Sekarang saya mau nanya. Sebelum saya tanya, saya cerita. Aku nikah tahun 2006. Insya Allah gak salah nih. 2008 baru punya anak. 2008 baru punya anak. 2 tahun kosong. Karena pas nikah langsung hamil istri. Tapi Ummu Alila waktu itu hamilnya hamil palsu. Jadi perutnya gede. Lalu kemudian seolah ada janin tapi isinya kosong. Ibarat kalau telur gak ada kuningnya. Jadi hamil kosong. Harus dikuret, harus terus kemudian dikeluarin. Dia sedihnya minta ampun. Ketika harus terus kemudian gagal ketika hamil. Tapi bukan itu yang paling sedih sih. Tahu gak yang lebih sedih apa?
ditanya sama orang, kok belum punya anak? Paham maksudnya? Anaknya udah berapa? Itu aja kadang-kadang buat dia sedih. Padahal mungkin bisa jadi orang gak tahu, tapi dia sedih. Ya aku juga gak bisa nyalahin orang yang nanya, karena orang yang nanya mungkin juga gak tahu. Tapi kesedihan dia aku juga bisa pahami sebagai seorang perempuan. Lalu kemudian yang berharap punya anak, dia sedih. Wong aku juga sedih, karena aku berharap juga ketika nikah punya anak. Baru 2 tahun kosong, itu aja sedihnya minta ampun. Kebayang Rasulullah, dia dakwah tentang Islam di masyarakat yang menganggap bahwa yang melanjutkan dakwah itu harus laki-laki, tapi anaknya perempuan semua, 3 anaknya semuanya wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, tetangga paling resek sejagat raya itu Rasulullah. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sekalian sering gondok punya tetangga yang kemudian mungkin dia resek, ingat Rasulullah dulu punya tetangga resek. Tetangga Anda siapa? Tetangga Rasulullah mau tahu siapa? Tetangga Rasulullah sebelah rumahnya namanya Abu Lahab. Pernah tahu Abu Lahab? Iya, Abu Lahab yang itu. Abu Lahab yang masuk dalam Al-Quran itu tetangganya Rasul itu. Kebayang ketika Rasul kehilangan anak laki-lakinya. Rasul sedang sedih, Rasul sedang terpukul, Rasul sedang merasa sangat-sangat terus sulit di dalam dirinya. Tetangganya ngomong, Batrol Muhammad, Batrol Muhammad. Muhammad putus, Muhammad putus, Muhammad gak punya anak, anaknya mati. Mohon maaf, kata-katanya apa yang kasar pada saat itu dipahami oleh orang Arab, Muhammad mandul. Itu yang disampaikan sama Abu Lahab. Dia ketika, tahu nggak? Rumah Rasul sama rumahnya Abu Lahab itu dindingnya nempel. Dindingnya nempel. Sehingga yang terjadi di kamarnya Nabi Muhammad itu kedengeran di Abu Lahab. Ketika Rasulullah nangis, Abu Lahab teriak bahagia. Kebayang tetangga reseh kayak gini, Batra Muhammad, Batra Muhammad. Disampaikan oleh para mufasir, senangnya Abu Lahab melihat anak laki-lakinya Rasulullah wafat itu lebih senang daripada menerima kabar kelahiran. Paham ya? Jadi menerima kabar wafat lebih senang daripada menerima kabar lahir. Rasulullah sedihnya minta ampun. Ketika Rasul sedih minta ampun, maka kemudian beliau terus kemudian diam, sahabat yang ngelilingi beliau gak berani ngomong apa-apa. Kenapa? Rasulullah gak bisa diajak ngobrol ketika saat itu. Ya gimana kita ngajak ngobrol orang sedih? Gitu kan ya? Kita ajak ngobrol, kita dikira nggak empati, kita ngajak guyon dikira kita menghina, maka sahabat cuma diam aja. Sampai satu saat menurut para mufasir, ketika sedih-sedihnya Rasulullah, Rasul ngelihat ke langit. Setelah ngelihat ke langit, Rasul senyum. Pas Rasul senyum, itu sahabat nggak ada yang karuan tuh perasaannya. Kenapa? Loh, tiba-tiba Rasul senyum. Padahal sedih. Ini anaknya masih di dalam pangkuannya nih. Dalam hadis ada yang berkata Ibrahim yang meninggal. Dalam hadis lagi ada yang berkata yang lain gitu kan ya. Tapi masih dalam pangkuannya Rasulullah. Ketika Rasulullah terus kemudian lagi dalam pangkuan melihat ke langit lalu tersenyum. Para sahabat bertanya, ya Rasul ada apa? Rasul tersenyum lalu mengatakan dengan sangat singkat kepada para sahabat. Telah turun ayat-ayat Quran kepadaku. Telah turun wahyu kepadaku. Apa wahyunya? Yang kita anggap sebagai surat pendek tadi. Jadi setelah ini ibu-ibu baca surat tadi gak sama rasanya. Apa terus kemudian kata Rasulullah? Rasul membacakan pada para sahabat. Inna a'toinakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Apa kata Rasulullah? Inna a'toinakal kautsar. Itu para sahabat langsung nangis. Kenapa nangis? Rasul bilang ini. Rasul pernah cerita pada para sahabat di surga itu ada banyak sungai. Salah satu sungai namanya Kautsar. Sungai Kautsar ini saking banyak nikmat Allah di dalamnya, maka siapapun yang minum daripada sungai ini seolah-olah dia tidak akan pernah untuk haus selama-lamanya karena kenikmatan-kenikmatan Allah yang sangat banyak di dalam sungai itu. Dan Allah katakan inna a'toinakal kautsar, maksudnya adalah apa? Rasul katakan bahwasanya itu sungai Kautsar di surga ngalir nantinya. Muaranya sungai Kautsar itu namanya Telaga Al-Kautsar. Bisa dipahami? Yang kita baca di hadis. Yang Rasul nyampein kepada kita. Nanti di yaumil kiamat aku nungguin kalian. Itu pada para sahabat dan pada kita semuanya.
Ditunggu di mana? Kata Rasulullah, aku nungguin kalian di telaga Kautsar. Bagi setiap orang yang merindukan, mencintai aku tunggu mereka di situ. Setiap umatku yang menjadi terus kemudian yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku tunggu di sana. Kecuali kalian yang gak mau, kata Rasulullah. Lalu para sahabat tanya, siapa yang gak mau? Yang benci dengan sunnah-sunnahku, mereka gak mau. Tapi mereka-mereka yang mengikuti Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah, ditunggu di telaga Kautsar. Dan di situ Rasul bagi syafaat. Bisa difahami? Maksudnya apa dengan cerita Rasul kehilangan anak tadi? Ketika Rasul kehilangan anak, seolah-olah seluruh dunia meninggalkan beliau. Karena beliau tahu itu kesempatan terakhir beliau punya keturunan laki-laki. Namanya Ibrahim. Tapi Allah angkat Ibrahim, Allah ambil Ibrahim, dan Rasul sebagai manusia sedih. Ketika sedih Allah katakan, inna a'toinakal kautsar. Seolah-olah Allah pengen bilang pada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, aku ambil Ibrahim tapi aku ganti. Aku ganti dengan apa? Aku ganti kamu punya telaga namanya Al-Kautsar yang kamu bisa kasih syafaat kepada seluruh umat-umatmu. Bisa difahami. Artinya ketika itu Rasul tersenyum. Kenapa Rasul tersenyum? Rasul ridho bahwasanya kita jadi ganti daripada Ibrahim. Kita jadi ganti daripada anak-anaknya. Gak apa-apa dibilang terputus. Gak apa-apa dibilang gak punya anak laki-laki. Tapi Rasul punya kita sebagai pengganti. Bisa difahami. Tinggal kita aja yang malu, ya enggak? Tinggal kita aja yang malu, emang terus kita pantas untuk gantiin Rasulullah. Kadang-kadang kita mikir begitu. Kalau para ulama bilang ketika Rasul wafat, sifat Rasul turun ke 4 orang. Maka kalau Anda mau lihat Rasul, Anda lihat Abu Bakar, Anda lihat Umar, Anda lihat Utsman, Anda lihat Ali. Anda akan dapat sosok Rasulullah. Makin ke bawah, gak ada tuh yang sama. Tapi kita dipecah-pecah semua. Mungkin Felix cuma dapat gak tahu bagian mana daripada sifat Rasulullah. Tapi kadang-kadang kita mikir sifat bagian mana daripada kita yang ada Rasulullahnya. Tapi Rasul ridho bahwasanya anaknya diganti dengan syafaat kepada umatnya. Inna a'toinakal kautsar, artinya Rasul dikasih kesempatan oleh Allah ngasih syafaat pada setiap umatnya. Bagi beliau itu lebih indah daripada punya anak laki-laki. Paham sampai di sini? Fasolli li rabbika wanhar, maka solatlah kepada Allah, lalu terus kemudian berkorbanlah. Menarik Bapak Ibu sekalian, lihat ya, ingat kata-kataku di awal tadi, Allah tidak minta masalah kita selesai, tapi Allah minta setiap masalah kita sikapi dengan ketaatan. Maka ketika Allah menurunkan inna a'toinakal kautsar, seolah-olah Allah bilang, pertama Allah kasih telaga Kautsar, yang kedua, bukankah kami sudah ngasih kamu nikmat yang sangat banyak? Lihat sahabat-sahabatmu. Sahabat-sahabatmu gak resek kan kayak orang-orang Bani Israel yang protes pada nabinya sendiri? Coba lihat apa yang kami kasih kepada kamu lagi. Banyak yang kami kasih, kami tinggikan namamu, warafa'na laka dzikrok, dan seterusnya. Itu semua dikasih pada Rasulullah. Maka Rasul disuruh untuk memperhatikan apa yang dia punya, bukan apa yang hilang. Bisa difahami. Maka terus kemudian ketika itu apa yang harus dilakukan? Sholat. Kenapa? Karena sholat itu cara berterima kasih pada Allah secara instan. Fasolli li rabbika, maka kalau Anda mau berterima kasih pada Allah yang sudah ngasih Kautsar kepada umatmu ini, maka sholatlah. Fasolli li rabbika. Sholat adalah entertainment. Pertanyaannya sederhana, kapan sesuatu jadi entertainment? Kapan jadi paksaan? Kalau enggak ada rasa cinta jadi paksaan, kalau ada rasa cinta jadi entertainment. Nih saya ambil contoh. Bapak Ibu kalau lagi stres maunya ngapain? Healing Ustadz. Healing kemana? Tergantung referensi masing-masing. Bapak-bapak healingnya pergi nonton final Piala Champion Ustadz. Inter Milan Ustadz lawan PSG. Oke, itu kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu healingnya kemana? Tergantung. Kalau nontonnya India pergi India. Janganlah ya, sekarang lagi ada perang. Kalau nontonnya Korea pengen perginya ke Seoul kan gitu. Itu healingnya. Kalau agak terus kemudian beriman dikit, healingnya pergi Makkah Madinah. Ya kan? Yang penting healing. Healingnya Rasulullah apa? Healingnya Rasulullah, kalau misalnya beliau lagi sulit, beliau minta dibacakan Quran. Itu healingnya beliau.
Waduh Ustadz, kita tambah stres Ustadz kali baca. Ini kayak di ruqyah Ustadz. Ini udah punya masalah bacain Quran udah rasa kayak di ruqyah Ustadz. Oke, apalagi? Sholat. Sholat adalah healingnya Rasulullah. Karena sholat seolah-olah seperti ketemu dengan yang dicintai. Allahu Akbar, seolah-olah masalah selesai. Allah paling besar, yang lain kecil. Ya Allah, aku ngadu hanya kepada Engkau. Ya Allah, aku tahu ini masalah mungkin gak akan selesai di zamanku. Tapi aku minta agar aku tetap kemudian di atas jalan Engkau dengan ketaatan. Itu yang diminta sama Rasulullah. Yang menarik lagi adalah fasholli li rabbika wanhar. Oke. Besok namanya Idul apa? Idul apa namanya? Idul Adha. Ada yang tahu artinya Idul Adha, Idul apa artinya? Id itu artinya adalah raya. Hari raya. Adha kurban, bagus. Dari kata udhiyah. Udhiyah artinya korban. Idul Adha artinya hari raya korban. Beda dengan kemarin. Kemarin namanya Idul Fitri artinya berbuka. Suci boleh, bagus. Suci nggak apa-apa. Idul Fitri artinya hari raya suci atau hari raya berbuka. Karena kita udah habis puasa kita berbuka. Tapi besok namanya Idul Adha. Pertanyaan sederhana. Tadi di dalam ayat tadi apa namanya? Fasholli li rabbika wanhar. Kenapa pakai kata wanhar? Kenapa nggak pakai kata adha? Kenapa harus wanhar? Ulama-ulama membahas bahwasanya kalau udhiyah itu pengorbanan dengan biasa. Udhiyah pengorbanan biasanya lihat kambing disembelihnya di sini atau di sini? Di sini atau di sini? Di sini dong, leher kan ya. Nah, itu namanya adalah udhiyah. Idul Adha artinya adalah hari raya sembelihan, tapi sembelihannya adalah sembelihan biasa di zaman itu. Tapi yang disebut dengan wanhar adalah sembelihan besar yang seolah-olah harus disembelih dari sini. Bisa difahami? Seolah-olah. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan nikmat daripada Allah atau kita merasa bahwa kita sudah diberikan nikmat daripada Allah, maka harusnya kita sholat dan berkorban dengan serius. Itu maksudnya. Wanhar itu pengorbanan serius, bukan pengorbanan ala kadarnya. Maka aku lihat grup panitia, itu luar biasa. Menentukan sapi mana yang dipilih, itu dengan serius. Bagus yang besar atau kecil? Besar. Bagus yang warnanya gak penting. Bagus yang berotot atau yang kurus? Berotot. Itu kan yang kita pilih, sehat. Lalu kemudian dia berotot, dia gede. Itu wanhar, pengorbanan yang serius. Tapi coba kita lihat, fasholli li rabbika wanhar. Di zamannya Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail, itu nyembelihnya dari sini tuh. Pas mau nyembelih itu. Nah, bukan nyembelihnya dari sini kan. Itu adalah wanhar. Tapi itu aja nggak disebut wanhar, masih dibilang pengorbanan kecil. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan inni azbahuka, aku mau menyembelihmu. Karena sembelihan itu udhiyah, bukan wanhar. Artinya sembelihan kita harus lebih serius daripada itu. Setelah fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, yang membenci kamu itu yang terputus. Masih ingat tetangga Rasul yang resek namanya siapa? Apa yang dia omongkan pada Rasulullah untuk menyakiti hati Rasulullah? Batrol Muhammad, Muhammad sudah terputus. Muhammad gak punya anak laki-laki. Allah jawab di akhir, itu bukan kesedihanmu karena Allah sudah ganti dengan seluruh umatmu yang dikasih dengan nikmat telaga Al-Kautsar. Yang terputus itu Abu Lahab. Paham sampai di sini? Allah hilangkan kesedihan Rasulullah SAW. Oke, singkat karena nanti gantian sama Ustadz Maliki. Nanti kita tanya jawab kalau mau lebih. Singkatnya apa? Pengorbanan atau yang namanya kurban itu bukan sebuah pengorbanan aja, tapi sebenarnya lebih layak dimaknai dengan investasi. Apa namanya? Investasi. Kenapa investasi? Karena akan balik ke kita dalam jumlah yang lebih besar. Lihat polanya. Rasulullah kehilangan anak laki-laki. Apa kata Allah? Kalau kamu ridho anak laki-lakimu diambil,
ini adalah pengorbanan kamu, kami ganti dengan apa? Telaga Al-Kautsar. Polanya pengorbanan adalah investasi.